Perkenalkan, nama saya Nashwa Kamila Ratnasari dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pemimpin opini dan juga jaringan difusi dari mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Kalian penasaran dengan isi materinya? Yuk simak video berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis pemimpin opini dengan baik. Yang kedua, menjelaskan model alur komunikasi massa dengan baik. Yang ketiga, menjabarkan homofili dan heterofili dengan baik. Dan yang terakhir, menyebutkan karakteristik pemimpin opini dengan tepat. Pemimpin opini. Pemimpin opini atau opinion leader adalah orang-orang yang secara teratur mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain dalam pembelian, pemilihan barang atau jasa, atau pendapat mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, hingga mereka yang terpengaruh, tertarik, dan akhirnya melakukan pembelian. Pengertian pemimpin opini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rogers dalam Windham 2009, pemimpin opini sebagai tingkatan di mana individu mampu untuk mempengaruhi individu yang lainnya melalui sikap atau perilaku yang tampak dan dianggap tepat dan dengan frekuensi yang tertentu. Menurut Bird dalam Windham 2009, pemimpin opini adalah dapat digambarkan sebagai orang-orang melalui interaksi personal mampu membuat gagasan-gagasan atau inovasi dan membagikannya kepada orang-orang yang berkomunikasi dengannya. Jenis-jenis pemimpin opini. Robert K. Merton yang merupakan pengembang penting konsep pemimpin opini membedakan dua jenis kepemimpinan opini, yaitu monomorfik dan juga polymorfik. Monomorfik adalah sejauh mana seorang individu bertindak sebagai pemimpin opini hanya untuk satu topik. Contohnya adalah dalam bidang pendidikan seperti Menteri Pendidikan yang menjadi pemimpin opini yang fokus dalam bidang pendidikan saja. Polymorfik adalah sejauh mana seorang individu bertindak sebagai pemimpin opini untuk berbagai topik. Tingkat kepemimpinan opini polymorfik dalam sistem sosial tertentu tampaknya bervariasi dengan faktor-faktor seperti keragaman topik di mana kepemimpinan opini diukur apakah norma sistem itu inovatif ataupun tidak dan juga seterusnya. Contohnya, pemimpin desa seringkali menjadi pemimpin opini dalam bidang kesehatan, pertanian, dan pendidikan serta isu-isu politik dan moral. Model alur komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi dengan menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik yang dikelola oleh suatu organisasi atau individu yang terlembaga dan disampaikan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan juga heterogen. Hypodermic needle model. Istilah model jarum hipodermik dalam komunikasi massa diartikan sebagai media massa yang dapat menimbulkan efek yang kuat, langsung, terarah, dan segera dalam menyalurkan informasi kepada receiver atau penerima pesan. Dalam teori ini, beranggapan bahwa semua informasi yang diberikan oleh pemimpin opini adalah benar dan khalayak menerima dengan sepenuh hati. Karena khalayak sebagai komunikasi berlaku pasif dan komunikasi hanya berjalan satu arah. The two-step flow model. Menurut model komunikasi dua langkah, media massa jarang dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung. Perubahan persepsi masyarakat terjadi karena media berhasil mempengaruhi tokoh masyarakat yang kemudian menggunakan pengaruhnya sebagai pemimpin opini untuk mempengaruhi masyarakat. Pemimpin opini seringkali terdiri dari kelompok kecil yang berpengaruh di masyarakat. Mereka berfungsi sebagai perantara meneruskan pesan dari media massa kepada teman-teman, kerabat, atau rekan mereka yang lebih banyak jumlahnya. Biasanya, pemimpin opini memiliki akses informasi yang lebih besar daripada audiens. Mereka memiliki kewenangan untuk mengolah dan menjelaskan pesan sesuka mereka sehingga dapat mempengaruhi opini para penerima pesan yang berhubungan sosial dengan mereka. Informasi yang datang dari pemimpin opini diubah dengan pendapat dan penelitian pribadi sehingga pesan aslinya tidak sama dengan yang dimuat di media. Jika mereka tidak mentransmisikan konten berdasarkan pendapat mereka sendiri, maka tidak ada hipotesis komunikasi yang menentang gagasan efek media yang kuat. Homofili dan heterofili.
Everett M. Rogers dalam Event di tahun 2003 mengetengahkan istilah homofili dan heterofili yang dapat memperjelas hubungan komunikator dan komunikan dalam proses antar pribadi. Homophilia menurut Rogers, homophilia is the degree to which pairs of individuals who interact are similar in certain attributes, yang artinya sepasang individu yang berinteraksi memiliki derajat yang sama atau memiliki banyak kemiripan sosial, contohnya pendidikan, keyakinan, nilai-nilai, status sosial, dan lain sebagainya. Heterofili menurut Rogers adalah heterofili is the degree to which pairs of individuals who interact are different in certain attributes. Sepasang individu yang berinteraksi memiliki banyak perbedaan, contohnya perbedaan keyakinan, nilai-nilai, pemahaman, status sosial, dan lain-lain. Heterofili dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif dikarenakan berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki banyak perbedaan membutuhkan usaha yang lebih. Faktor yang menyebabkan terjadinya heterofili adalah karena ada perubahan dan perkembangan masyarakat yang menyebabkan banyak nilai-nilai berubah, tapi ada yang tetap mempertahankan nilai lama. Pada difusi inovasi, mana yang lebih efisien, homofili atau heterofili? Jawabannya adalah heterofili. Mengapa? Karena jaringan heterofili seringkali berhubungan dengan dua kelompok individu yang latar belakangnya tidak sama. Kedua kelompok ini mempunyai proses penting dalam membawa informasi mengenai inovasi. Jadi, pendifusian inovasi bisa lebih luas jangkauannya dengan menyebarkan ke kelompok yang berbeda-beda latarnya dan dapat dirasakan kebaharuannya daripada kelompok yang memiliki kesamaan dengan suatu kelompok inovasi. Karakteristik pemimpin opini. Yang pertama, pendidikan. Seorang pemimpin opini biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, dan kredibilitas seorang pemimpin opini sehingga masyarakat lebih percaya dan tertarik untuk menjadi pengikutnya. Yang kedua, status sosial ekonomi. Masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah akan cenderung mengikuti masyarakat atau pemimpin opini yang memiliki status sosial lebih tinggi. Hal tersebut bisa terjadi karena masyarakat dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki power atau daya yang kuat sehingga masyarakat yang sosial ekonomi yang lebih rendah terpaksa harus menjadi pengikut. Yang ketiga, inovatif. Jika para pemimpin opini harus diakui oleh rekan-rekan mereka sebagai ahli yang kompeten tentang inovasi, kemungkinan besar mereka mengadopsi ide-ide baru sebelum para pengikut mereka. Perlu dipisahkan antara pemimpin opini dengan inovator, karena tidak selamanya pemimpin opini itu adalah inovator, tetapi bergantung pada asumsi dari pengikut mereka. Yang keempat, media exposure. Salah satu cara para pemimpin opini mendapatkan kompetensi mereka adalah dengan melayani sebagai jalan masuknya ide-ide baru ke dalam sistem sosial mereka. Keterkaitan dapat disediakan oleh saluran media massa oleh agen perubahan yang lebih besar dari pemimpin. Sebagai contoh, dengan adanya media sosial, maka banyak pemimpin opini atau yang biasa kita kenal dengan sebutan influencer memiliki daya yang kuat dalam mempengaruhi orang atau menyampaikan pesan karena mereka memiliki engagement dan pengikut yang banyak. Empati. Empati merupakan sikap dari seorang individu untuk memahami orang lain dari sudut pandangnya. Seseorang yang memiliki empati dalam praktiknya sehari-hari cenderung mampu memahami pikiran dan emosi orang lain serta memberikan nilai-nilai dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Empati yang dimiliki seorang pemimpin dapat mempengaruhi budaya seseorang yang dipimpinnya. Pengertian dan juga jenis dari pemimpin opini, lalu juga pastinya kalian udah lebih memahami mengenai model alur komunikasi massa dan juga mengenai karakteristik pemimpin opini. Semoga video ini dapat membantu kalian selama masa perkuliahan ya. Sekian dari saya dan terima kasih.